Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Jangan lupa sebelum menonton video ini, like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Kali ini aku mau membahas apa sih itu routing dan apa saja macam-macam routing. Oke, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, apa itu routing? Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik atau jalur tercepat. Kemudian di samping kanan ini ada yang dinamakan layer OSI. Layer OSI itu terdapat 7 layer. Yang pertama, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Kemudian routing itu masuk ke dalam layer network. Fungsi utama dari layer network sendiri adalah pengalamatan dan routing. Kemudian ada router. Router adalah divisinya dari jaringan komputer yang nantinya difungsikan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Jadi ketika kita menghubungkan dua jaringan atau lebih itu, kita membutuhkan sebuah media transmisi kabel yang biasa kita gunakan adalah cross, strike, atau serial. Kemudian supaya router bisa meneruskan data komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Dengan cara apa? Dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya, gitu. Kemudian ada cara membangun tabel routing. Routing statik merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Kemudian di sini dijelaskan bahwa dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat, jika salah untuk merouting maka jaringan tidak akan terkoneksi. Jadi kita sebagai administrator dalam peroutingan statik, kita itu harus cermat betul-betul IP ini diletakkan di bisi ini, IP ini diletakkan di bisi ini, gitu. Jika kita salah maka tidak akan terkoneksi jaringannya. Kemudian ada routing dinamik. Routing dinamik memiliki kategori algoritma dari routing dinamik ada 3, yaitu distance vector, link state, dan hybrid. Kemudian routing RIP. Kita langsung saja ke routing RIP. Routing RIP hanya hopcon yang dipakai untuk pengukuran. Kemudian jika hopcon lebih besar dari 15, data akan di-discard. Kemudian ketiga, default update data setiap 30 detik. Kemudian ada IGRP dan EIGRP. Apa sih IGRP dan EIGRP itu? IGRP adalah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco. Kemudian bandwidth dalam IGRP, load relay, dan reliability yang digunakan dalam pengukuran. Kemudian default broadcast, informasi yang dilakukan setiap 90 detik, itu dalam IGRP. Kemudian di dalam IGRP, perluasan dari distance vector routing protokol, kemudian kombinasi dari kemampuan distance vector dan link state. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada broadcast informasi tapi di-trigger ketika ada perubahan topologi. Kemudian OSPF menggunakan link state routing protocol. Open Standard Routing Protocol dideskripsikan pada RFC 2328. Kemudian yang ketiga menggunakan SPF algoritma untuk menghitung biaya terendah ke tujuan. Nah, yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol, merupakan routing protokol eksterior dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan routing protokol distance vector. Yang kedua, digunakan antara ISP dengan ISP, klien antara klien. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk merutekan traffic internet antara autonomous system. Oh ya, ada tambahan lagi, ini kayak ringkasannya gitu dari RIP ke BGP.
RIP itu menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Kemudian yang kedua tadi ada IGRP. IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. Kemudian yang ketiga itu ada EGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco distance vector. Kemudian yang keempat OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Ringstead. Kemudian BGP itu menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Gitu. Oke. Sekian materi yang bisa saya jelaskan di video ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa searching sendiri di internet. Di sana ada banyak banget tentang bagaimana cara routing, bagaimana cara kerja routing, dan apa saja macam-macam routing. Dan yang pasti di video ini saya tidak menjelaskan secara detail untuk materinya. Dan jika kalian berminat untuk download Cisco Packet Tracer, saya akan menyediakan link download di bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.